"Kamu kenapa menangis? Apa teman-teman kamu nakal?" tanya Bang Iskandar kepada anak perempuan itu. Anak perempuan itu masih juga menangis sambil menutupi wajahnya. Dan pelan-pelan anak perempuan ini pun mau bercerita. "Enggak om, tadi waktu aku lihat ke arah pintu, itu kan pintunya bagian bawahnya bolong. Kok aku melihat tangan? Ya aku pelan-pelan aku datangi. Nah pas udah deket, itu kok tiba-tiba muncul wah." Assalamualaikum Bang Pra. Ini ada satu buah cerita. Sebut saja namanya Iskandar. Iskandar ini bekerja sebagai security di sebuah instansi pemerintah di daerah Jakarta. Kejadian ini terjadi di tahun 2013. Iskandar bekerja ini dengan satu shift kawannya. Siang satu orang dan malam juga satu orang. Kantornya memang ini berada di tengah-tengah pemukiman, namun memang masih banyak juga pepohonan-pepohonan yang sangat besar. Jadwal kerjanya itu seminggu malam, seminggu siang, jadi ya di shift saja. Nah, ceritanya adalah di tempat kerja Bang Iskandar ini memang masih banyak tempat yang dikatakan ini sangat angker. Ada banyak sekali spot-spot yang sering terjadi penampakan-penampakan. Karena gini, kalau pagi dan sore ini sering untuk jogging warga sekitar. Nah, tutupnya ini kalau sudah jam 9 malam, gerbang baru ditutup. Di depan gerbang itu adalah pos jaga dari Bang Iskandar. Nah, di seberangnya ada sebuah kantor, yang kantor itu usianya sudah sangat lama sekali. Disebutnya kantor lama karena memang sudah lama tidak ditempati. Ukuran kantor itu kurang lebih sekitar 20 meter kali 40 meter dengan bentuk arsitektur yang sudah sangat kuno. Untuk kantor yang lama memang ini lebih ke dalam dengan jarak kurang lebih 200 meter. Nah, yang jadi soal, kadang bagi Bang Iskandar, kalau jaga pas malam hari, ini ada sosok-sosok yang sering mengintip dari seberangnya, dari seberang tempat dia berjaga. Karena itu terlihat dari sudut mata Bang Iskandar. Kejadian itu terjadi, ya menjelang maghrib. Jadi sekitar kurang lebih jam 5:30 sore. Nah, seperti tadi yang dibilang bahwa kalau sore itu kan sering untuk jogging warga sekitar. Kadang-kadang juga untuk kongko-kongko, untuk ya sekedar istilahnya ngobrol-ngobrol. Nah, itu pada saat itu ada rombongan anak-anak yang ini bermain sepeda, tepat berada di dekat gerbang, di tengah-tengah antara ruang satpam Bang Iskandar dan seberangnya ini adalah kantor lama. Itu tiba-tiba ada anak kecil perempuan nangis. Bang Iskandar yang memang ada di dalam pos ini keluar, menanyakan ada apa kok menangis. Ya Bang Iskandar pun menduga bahwa ini mungkin dikerjai oleh kawannya. Namun ketika didatangi dan ditanya apa penyebabnya perempuan kecil itu menangis atau anak kecil itu menangis apa, ya akhirnya Bang Iskandar juga bilang, wah jangan-jangan kamu ya yang nakali anak ini atau teman kamu. Itu seperti ya sedikit agak berekspresi galak Bang Iskandar. Nah, teman-teman dari anak perempuan ini ya bilang, wah enggak om, saya enggak nakal kok, kata temannya ini. Dan akhirnya anak kecil ini ya kurang lebih usia
8-7 tahunan. Itu pun diajak ke pas depan kantornya. Ditanya, kamu kenapa menangis? Apa teman-teman kamu nakal? Tanya Bang Iskandar kepada anak perempuan itu. Anak perempuan itu masih juga menangis sambil menutupi wajahnya. Dan pelan-pelan anak perempuan ini pun mau bercerita. Enggak om, tadi waktu aku lihat ke arah pintu, itu kan pintunya bagian bawahnya bolong. Kok aku melihat tangan? Ya aku pelan-pelan aku datangi. Nah pas udah deket, itu kok tiba-tiba muncul wajah dari dalam sambil meringis ya, sambil tertawa begitu. Ya aku nangis, kata anak perempuan itu. Mendengar cerita dari anak perempuan itu, Bang Iskandar juga setengah tidak percaya. Dek, di dalam hatinya tuh seperti, wah apa iya yang selama ini jadi mitos di kantor ini memang masih ada. Jadi begini, Bang Iskandar ini ya sering mendengar selentingan mitos-mitos yang tempat-tempat angker yang ada di kantornya. Ya salah satunya itu tadi, sebuah kantor lawas yang berada di depan pos jaganya. Karena gini, itu di bagian pintunya kan memang bolong di bawahnya ya. Jadi pas mungkin kurang lebih ada sekitar ukuran hampir 20 meter. Itu jebol karena dimakan rayap. Jadi belum sempat diperbaiki. Nah mitosnya gini, jadi di kantor lama itu selain memang ada perbaikan gedung, ini dibangunlah kantor yang baru. Dan setelah kantor yang baru ini ditempati, kantor yang lama pun ya dibiarkan kosong. Nah, mitosnya ini kalau kata orang-orang lama di kantor itu, ini sering terjadi penampakan. Kalau orang lembur ini kadang-kadang pas ketika di gerbang, tiba-tiba gerbang ini sering menutup sendiri. Nah pada saat itu lokasi pos satpam bukan di depan gerbang, masih agak ke belakang. Atau tidak gini, ketika mau pulang, motor mendadak mati. Dan ketika melihat ke arah kanan, yang tepat berada kantor lama itu, ini ada satu buah sosok pocong. Itu sering terjadi. Dan ternyata masih kata orang lama bahwa dulu pernah ada kejadian. Jadi di tahun kurang lebihnya 80-an, ini pernah ada yang meninggal di dalam kantor. Ya mungkin karena sakit. Nah ketika posisinya pada saat itu memang beliau ini belum fit sekali, namun sudah memaksakan diri untuk bekerja. Hingga pada akhirnya ketika jam 12 siang, nah ini kan dia memang minta tolong, katanya masih lemas. Dan ketika dibangunkan, ternyata sudah wafat. Nah, ya entah itu mungkin ada hubungannya. Bang Iskandar juga kurang paham. Tapi yang jelas, semenjak kantor ini pindah, karena mungkin kosong juga, nah, ini yang sering terjadi penampakan. Yang lebih menyeramkan, Bang Iskandar dan kawannya ini menggunakan kamar mandi yang berada di kantor lama tersebut. Ya walaupun secara jarak hanya tinggal menyeberang beberapa langkah. Namun di dalam kamar mandi ini kondisinya selalu gelap. Bukan tidak karena diberi lampu. Ini sering dipasang lampu, namun lampu ini tidak sampai 3 hari. Ini sering putus. Dan itulah kenapa kamar mandi ini sering gelap. Ada satu peristiwa yang dialami oleh kawan Bang Iskandar, di mana ia mengalaminya pada saat tengah malam. Jadi ketika sedang shift malam, temannya Bang Iskandar, sebut saja namanya ini Nana, itu ya karena memang mungkin ingin buang air kecil.
Nah, dia masuk kamar mandi. Karena memang kamar mandinya ini hanya 2 pintu, nah yang digunakan ini cuma 1 pintu, karena yang satu ini dikunci. Nah, akhirnya ya dia pun dengan memberanikan diri ke kamar mandi tersebut yang kondisinya gelap. Dan ketika masuk ke kamar mandi, ada yang aneh. Kenapa? Karena ketika ingin membuka pintu kamar mandi, ternyata seperti ada yang menahan dari dalam. Ya dipikirnya mungkin, oh ada orang. Jadi ya dia menunggu. Nah, dia menunggu ini tidak jauh. Paling sekitar beberapa meter dari kamar mandi tersebut. Namun ditunggu sampai 5-10 menit, ini tidak keluar juga. Dan dengan menggunakan senter, akhirnya dia memastikan diri, diketuk tuh pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu lah. Diketuk nih. Ada orang nggak? Ada orang nggak ya? Namun tidak ada jawaban dari dalam. Ya akhirnya Nana ini atau Bang Nana memberanikan diri untuk membuka. Dan ternyata dibuka itu mudah sekali. Anehnya kondisinya kering. Padahal tadi dengan susah payah ini didorong juga pintu kamar mandi tersebut tidak bisa dibuka. Ya dengan cepat-cepat Bang Nana ini menyelesaikan pipisnya lah istilahnya. Namun belum sempat istilahnya meninggalkan tempat tersebut, Bang Nana ini seperti dipanggil dari dalam kantor. Karena memang itu di jalur yang mau ke arah kamar mandi ada pintu besar yang untuk ke arah dapur dari kantor tersebut. Ada yang manggil suara perempuan. Dan ketika di center itu memang ada sosok perempuan dengan menggunakan gaun putih. Namun dalam posisi kepala ini menunduk. Dan pada saat itu Bang Nana ini belum ngeh. Ya dipikirnya mungkin warga sekitar yang memang istilahnya berada di situ. Karena dia lupa bahwa tidak mungkin juga ada warga sekitar di jam-jam istilahnya tengah malam. Dan konyolnya oleh Bang Nana ini malah didatangi sosok perempuan itu. Dan ketika ya jarak mungkin 2 meter makin mendekati, ini aroma bau yang tidak sangat enak, bikin mual, sampai Bang Nana ini tidak kuat lagi, itu pun membalikkan tubuhnya dan muntah karena terlalu bau. Dan ketika menengok, sosok itu sudah tidak ada. Ya buru-buru Bang Nana ini kembali ke posnya, di setel musik yang pada saat itu sudah ada istilahnya namanya box musik ya, di tahun 2013 itu. Di setel murotalan istilahnya. Dan padahal biasanya di pos itu ramai, anak-anak yang sering nongkrong itu ramai. Namun pada saat kejadian kondisinya ini sepi. Dan kejadian itu kalau tidak salah itu hari Selasa malam Rabu. Ya dalam kondisi yang ketakutan, ini Bang Nana sebisa mungkin dia ini memberanikan diri. Karena apa? Tugas dia sebagai security, jangan sampai dia ini takut oleh hal-hal seperti itu, namun membahayakan keamanan lingkungan yang memang dijaganya. Dan setelah mengalami kejadian itu, Bang Nana ini tidak langsung cerita kepada Bang Iskandar. Ya, disimpan saja. Dan rumor tentang kantor yang angker ini sebetulnya memang sudah sangat kental sekali. Bukan hanya security yang diganggu. Ini kawan-kawan dari Bang Nana atau Bang Iskandar yang kadang-kadang sering datang ke sana pun, kalau ingin pipis juga ke sana ya, itu juga sama diganggu. Ya namun gangguannya macam-macam. Ada yang colekan, ada juga yang suara seperti menangis lah. Namun ketika ini korban dari kejahilan hantu-hantu tersebut cerita kepada Bang Nana atau Bang Iskandar, mereka berdua juga hanya bilang, itu halu. Si korban pun dengan sehat bilang, nanti cobain sendiri dah istilahnya, kalau memang nggak percaya atau saya dibilang bohong. Dan
Ya akhirnya Bang Nana pun mengalami sendiri kejadiannya. Jadi itulah yang istilahnya Bang Iskandar dan Bang Nana ini alami Bang. Jadi memang selain di kantor itu ya, aduh sangat banyak sekali. Nah, terutama ini contohnya ada di belakang itu satu buah pohon randu. Nah, kalau lagi beruntung itu di jam-jam tertentu, di malam tertentu. Kalau kita senter ke atas itu akan melihat seperti guling namun banyak, 2 atau 3 guling. Nah itu kalau beruntung. Nah ada juga cerita begini. Ini kejadian yang dialami oleh kawan mereka, Bang Nana dan Bang Iskandar, namun pekerjaannya ini siang hari. Pekerjaan ini gabungan nih, ada mungkin 15 orang. Ini menanam tanaman tertentu dengan ukuran pot atau polybag juga macam-macam. Itu setelah menanam di salah satu kota Jakarta, di sisi barat atau utara gitu. Nah, pulang karena memang ini pekerjaannya berat. Pulang itu kadang-kadang jam 10 malam. Nah, si sopir truk ini kan memarkirkannya memang posisinya melewati pohon randu tersebut. Dan yang ikut ke kantor ini juga tidak banyak, paling hanya 1 atau 2 orang. Nah, kemudian ketika mereka ini ada yang mandi juga, namun posisinya sangat jauh sekali dengan kantor angker yang ada di depan. Ini posisinya ada di belakang. Itu juga sama. Lampu juga tidak pernah lama di sana hidupnya. Selalu mati terus. Nah, kejadiannya adalah ketika sopir ini sedang mencuci bak atau truk bak terbuka, ini sama diganggu juga Bang. Nah, posisi selang itu tidak jauh dari pohon randu. Nah, ketika sedang asik-asik menyiram ban, ini ada yang mematikan air keran Bang. Ya dipikirnya temennya dong, wah ini kok iseng banget, orang lagi buru-buru pengen pulang, jam udah malam kok malah dikerjai. Ya dinyalakan lagi tuh. Nah, nyuci lagi, kurang lebih 5 menitan. Itu sama dimatikan lagi. Sampai ke 4 kali, dan 4 kali ini dia karena posisi sudah lelah dan capek, dia ini kesel. Mungkin kalau ketemu orang yang pengen gue gebuk nih, kata supir itu. Dan ketika dicek, itu di samping keran ada sosok pocong dua buah sedang berdiri Bang. Ya belum sempat mendekati dari keran itu, ya si supir ini sebut saja namanya si Irwan, lari tunggang langgang ke arah pos yang waktu itu kebetulan yang jaga Bang Iskandar. Dia bilang, Bang Is, itu saya dikerjai itu sama hantu tuh, tolong temenin saya Bang, nyuci truk ini. Nah si Irwan bilang seperti itu, dan akhirnya ya benar ditemani oleh Bang Iskandar sampai selesai. Dan setelah selesai ya diparkir di pool, ya pulang nih ke atas atau ke depan. Ya sambil pulang si Irwan bilang, waduh Bang, kapok deh Bang kalau pulang malam begini Bang. Besok-besok kalau saya pulang gimana nih kalau tinggal sendiri Bang. Kalau bisa kalau pas saya nyuci kendaraan temen nih Bang ya, tenang aja nanti ada uang rokoknya. Nah setelah kejadian itu, ketika pulang malam, si Irwan ini selalu minta ditemani oleh Bang Iskandar atau Bang Nana. Ya tentunya dengan ada sedikit uang rokok lah untuk mereka. Jadi seperti itu Bang Pra ceritanya. Ini ya kantornya sampai saat ini masih Bang, masih seperti itu. Untuk lokasi memang dirahasiakan karena memang ini kan bukan inian umum ya, atau perusahaan yang ini. Jadi demikian Bang Pra, ceritanya hanya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bang ceritanya. Dan untuk kawan-kawan yang memang ingin menceritakan pengalamannya atau pengalaman yang dialami oleh sanak saudaranya juga silahkan. Bisa kirim cerita ke Facebook saya atas nama Prayogo Al-Ghifari.
Jika memang memenuhi bab-bab atau syaratnya ya, dan bisa dinaikkan, nanti akan dinaikkan ceritanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.